Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan sahabat semua nikmat iman, nikmat sehat, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak terduga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, kisah seorang dermawan memiliki rumah yang lebih mewah karena bersedekah. Kisah ini terjadi dan dialami oleh seseorang bernama Mahmud. Awalnya dia membeli rumah RSS, rumah sangat sederhana, seluas 92 meter persegi. Setelah penyerahan kunci dari pengembangnya, dia ingin segera menempatinya. Akan tetapi, kamar tidur hanya satu ruang, sedangkan anak-anaknya sudah besar dan lebih dari 2. Karena kondisi demikian, dia harus bersabar. Dia mengumpulkan dana untuk membangun tanah, yang tersisa sekedar untuk tambahan ruang kamar. Dengan gaji yang pas-pasan dan juga harus membayar cicilan rumah di bank, keinginan itu hanya sebatas rencana. Setiap kali Mahmud menengok rumahnya, hatinya menjadi risau. Dia melihat rumah tetangga kiri dan kanannya sudah mulai ditempati dan sudah terlihat anak-anak kecil ramai bermain di dalam perumahan. Pada saat risau hatinya itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang menyapa. "Kapan mau ditempati, Pak?" "Entahlah, menunggu setelah saya menambah ruangan di tanah yang masih tersisa. Kebetulan anak saya banyak, Pak," jawab Pak Mahmud. "Jika memang masih lama Bapak menempatinya, sebaiknya dimanfaatkan saja, Pak." "Dimanfaatkan untuk apa?" tanya Pak Mahmud. "Dikontrakkan saja. Saya juga mau kok untuk menyewanya." "Bukankah Bapak sudah punya rumah? Lagi pula untuk apa, Pak?" Orang tersebut kemudian menceritakan keinginannya menyewa rumah Pak Mahmud. Tujuannya untuk menampung anak-anak di sekitar perumahan untuk diajari mengaji. Mendengar uraian tersebut, dengan senang hati Pak Mahmud menyetujui. Bahkan untuk keperluan itu tidak perlu disewa. "Dipakai saja, Pak Guru, tidak perlu disewa. Tapi jika nanti saya punya dana untuk merenovasi dan saya tempati, tentunya anak-anak harus dicarikan tempat lain." Akhirnya rumah Mahmud itu dipakai untuk kegiatan mengaji, bahkan untuk sholat berjamaah warga di sekitar tempat itu. Suatu ketika Mahmud menyambangi rumahnya kembali. Ia bertemu dengan beberapa orang para guru ngaji. Dia berkata, "Doakan saya dapat membeli rumah lagi, Pak. Insya Allah rumah ini nantinya akan saya sedekahkan untuk keperluan mengaji dan musola," ujar Mahmud. Rupanya ucapan itu dikabulkan oleh Allah. Dalam waktu 3 bulan, Pak Mahmud mampu membeli rumah di tempat lain yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari rumah dia yang sekarang dan lebih mewah. Dia kemudian mendatangi para guru dan seketika itu juga dia mewakafkan rumah RSS-nya. Orang-orang di sekitar rumahnya kemudian membentuk takmir musola. Dari tahun ke tahun, kapling di kanan dan kiri musola berhasil dibeli pengurus musola, dan kemudian musola tersebut menjadi masjid yang berdiri megah. Takmir di masjid sepakat untuk memberi nama masjid itu
dengan nama Baitul Mahmud. Kondisi perekonomian Mahmud semakin maju. Dia semakin kaya, anak-anaknya sukses menjalani karir di tempat kerjanya. Anak pertama menjadi pejabat penting di Amerika Serikat. Sekelumit kisah sedekah yang dilakukan Pak Mahmud, orang sederhana yang mempunyai hati bersih dan berani mengambil keputusan yang tepat, yaitu mengikhlaskan rumahnya sebagai tempat beramal. Dan jarang sekali orang yang sedang mengalami kesusahan berani mengambil keputusan seperti itu. Bagi orang baik seperti Pak Mahmud, amal kebaikan dan juga namanya akan selalu dikenang sampai kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah ini dapat kita ambil manfaat dan pembelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.